Halo, saya Homidorti Eliani Sinaga dengan NIM 50111124462 akan mempresentasikan diskusi sesi 7. Dari artikel Connor tahun 91, sebenarnya mulai dari pertanyaan sederhana, kenapa sih perusahaan dalam industri yang sama bisa punya kinerja yang berbeda? Coba kita bayangkan dua restoran yang letaknya sebelahan, menunya mirip, tapi yang satu selalu ramai sampai antri, sementara yang satunya lagi sepi. Apa rahasianya? Biasanya ada pada strategi atau resep yang mereka gunakan di dapur. Nah, analogi ini membantu kita memahami bagaimana sebenarnya perbedaan kinerja tidak selalu terlihat dari luar, tapi seringkali berasal dari bagaimana perusahaan itu mengelola sesuatu di dalamnya. Dulu ada banyak yang percaya bahwa kunci sukses itu dengan melihat keluar, seperti mengamati kompetitor, tren pasar yang dikenal dengan pendekatan IO, Industrial Organization. Tapi kalau cuma meniru, kita tidak akan pernah benar-benar unggul. Pemikiran ini kemudian berubah. Kunci sebenarnya justru ada di dalam seperti di dapur kita sendiri. Bukan lagi soal apa yang laku di pasar, tapi apa sih keunikan yang kita miliki. Nah, Corner menjelaskan melalui teori Resource Based View-nya atau RBV bahwa keunggulan perusahaan berasal dari sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru. Jadi kontribusinya adalah menggeser cara pandang dari eksternal ke internal. Jay Barner tahun 91 menjelaskan bahwa keunggulan perusahaan itu bukan dari banyaknya sumber daya, tapi dari kualitasnya. Nah, Jay mengenalkan konsep FRIN, yaitu sumber daya harus bernilai valuable, langka, rare, sulit ditiru, inimitable, dan tidak mudah digantikan, non-substitutable. Kalau kita pakai analogi sederhana ini seperti kita mengecek apakah bahan dapur kita benar-benar spesial. Apakah bahan, ini membuat produk kita unggul, apakah cuma kita yang punya, apakah sulit ditiru, dan apakah tidak mudah digantikan. Kalau semuanya terpenuhi, artinya perusahaan punya keunggulan yang bisa bertahan lama. Nah, disinilah kontribusi Barney memperkuat RBV dan menjelaskan keunggulan jangka panjangnya. Elok et al. Tahun 2009 mengkritisi RBV dengan mengatakan bahwa tiap perusahaan punya sumber daya yang beda dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, jadi nggak bisa disamakan. Tapi yang lebih penting, keunggulan tidak hanya dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana sumber daya itu dikelola. Misal kalau kita punya bahan-bahan atau rempah terbaik, rempah langka, tapi kalau misalnya tidak diolah dengan baik, hasilnya bisa biasa saja. Artinya, adanya peran manajer dan kemampuan mengelola itu sangat penting. Kontribusinya, RBV jadi lebih dinamis karena tidak hanya melihat sumber daya, tapi juga cara mengelolanya. Dari House dan Madsen tahun 2008 kita lihat ada pergeseran penting dari memiliki ke melakukan. Keunggulan perusahaan bukan hanya lagi dari sumber daya yang dimiliki, tapi dari bagaimana sumber daya itu digunakan. Kalau kita pakai analogi, kita udah punya bahan terbaik, rempah-rempah langka misalnya, tapi kalau kokinya tidak ahli, hasilnya pasti biasa saja. Artinya kemampuan mengolah itu sama pentingnya, bahkan bisa lebih penting dari bahan itu sendiri. Inilah yang disebut capability based view, di mana kapabilitas dan proses menjadi kunci. Jadi keunggulan bukan hanya dari aset, tapi dari kemampuan perusahaan dalam mengelola, belajar, dan beradaptasi terus-menerus. Lalu kalau kita masuk ke Kotler dan Keller, fokusnya adalah bagaimana konsep tadi diterapkan pemasaran untuk menciptakan nilai pelanggan. Ibaratnya gini, kalau dapur kita udah siap, bahan bagus, koki handal, tapi tidak ada artinya kalau itu tidak sampai ke pelanggan yang tepat. Nah, di sini kita menggunakan konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi membagi pasar menjadi kelompok-kelompok, targeting memilih kelompok mana yang pengen kita layani, dan yang ketiga positioning menentukan bagaimana perusahaan ingin dipersepsikan oleh pelanggan. Setelah target pasar kita jelas, langkah berikutnya menyiapkan strategi lewat 4P. Produk, harga, distribusi, dan promosi. Produk apa yang kita tawarkan ke pelanggan, harga apakah itu sesuai dengan apakah nilainya sesuai dengan yang diberikan, ketiga distribusi bagaimana produk sampai kepada pelanggan, dan promosi bagaimana cara kita mengkomunikasikan keunggulan tersebut. Artinya 4P ini menjadi cara untuk menerjemahkan keunggulan perusahaan menjadi nilai nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pelanggan. Dari kelima artikel tersebut kita bisa melihat ringkasan perkembangan teorinya. Awalnya dari industrial organization yang fokus ke faktor eksternal seperti struktur industri, lalu bergeser ke resource based view yang melihat ke dalam, selanjutnya berkembang kepada capability, di mana yang penting bukan hanya sumber daya tapi kemampuan perusahaan dalam mengelolanya. Strategi pemasaran berbasis RBV, tidak hanya melihat pasar, tapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan, kekuatan internal perusahaan. Artinya, perusahaan memilih segmen yang sesuai dengan kemampuannya, bangun posisi yang mencerminkan keunikan yang dimiliki. Setelah itu, perusahaan bisa menciptakan nilai yang berbeda dan sulit ditiru. Intinya, strategi pemasaran yang baik harus selaras dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Nah, kalau kita lihat implementasi strateginya lewat bauran pemasaran, maka, kalau perusahaan punya kemampuan inovasi, dia bisa bikin produk yang beda. Kalau punya brand kuat, dia bisa pasang harga lebih tinggi. Distribusi bisa dibuat eksklusif. Promosi menonjolkan keunikan tadi. Nah, pemasaran sangat tergantung pada kemampuan perusahaan sehingga bisa menciptakan nilai yang sulit ditiru oleh pesaing. Kesimpulannya, keunggulan perusahaan tidak hanya dari luar atau pasar saja, tapi juga dari dalam, yaitu sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Yang paling penting adalah bagaimana perusahaan bisa mengintegrasikan keduanya. Sumber daya yang unik seperti yang dijelaskan dalam Fringe jadi dasar keunggulan jangka panjang. Tetapi itu baru akan efektif kalau diterapkan dalam strategi yang selaras dengan kekuatan internalnya. Jadi, intinya perusahaan yang bisa memahami dirinya sendiri dan mengelolanya dengan baik akan lebih mampu bersaing dan bertahan. Terima kasih.